Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah Repti pada hari ini, yaitu pada mata pelajaran tema. Kita telah sampai pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan kita telah sampai pada pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima, kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, proses pernafasan manusia. Yang kedua, menjelaskan informasi teks. Dan yang ketiga, tangga nada diatonis minor. Oke Ananda, Ustazah berharap walaupun kita belajarnya jarak jauh atau PJJ, Ananda harus tetap semangat belajarnya. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan berikut ini bisa bermanfaat banyak untuk Ananda. Semangat ya Ananda belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan ilmu yang disampaikan bisa Ananda pelajari dengan baik. Amin. Ananda, yang pertama yang akan kita bahas yaitu proses pernafasan pada manusia. Ini adalah gambar seorang anak yang menghirup udara di pagi hari. Apakah Ananda sering melakukan hal seperti yang lawan anak tersebut, yaitu menghirup udara di pagi hari? Udara di pagi hari sangat segar dan baik untuk kesehatan paru-paru manusia. Jadi, hal seperti ini sangat baik jika kita laksanakan, karena udara pagi itu adalah udara yang bersih yang belum tercemar oleh polusi. Oke Ananda, ini adalah gambar seorang penyanyi. Bagaimanakah cara penyanyi tersebut bisa bernafas dengan teratur sambil bernyanyi dengan lancar? Oke, sebelumnya, tahukah Ananda apa itu bernafas? Bernafas itu adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Jadi, otot pernafasan utama yaitu diafragma. Diafragma itu terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Oke. Apakah Ananda tahu teknik-teknik pernafasan yang digunakan penyanyi ketika bernyanyi? Jadi, teknik pernafasan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pernafasan dada. Yang kedua, pernafasan perut atau disebut juga dengan pernafasan diafragma. Oke, jenis-jenis pernafasan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan menggunakan otot antar tulang rusuk. Secara tidak sadar, manusia sering melakukan pernafasan dada untuk menghirup oksigen. Pernafasan dada ini melibatkan kerja otot antar tulang rusuk sebagai pemicu kontraksi dan relaksasi rongga dada. Sehingga rongga dada mengembang dan kembali ke posisi semula saat menghembuskan nafas, sehingga rongga dada bisa mengecil kembali. Sedangkan yang kedua,
yaitu pernafasan perut. Pernafasan perut ini disebut juga pernafasan diafragma karena pernafasan ini menggunakan otot diafragma. Pernafasan ini sering dilakukan ketika kita berolahraga, tentunya untuk memperpanjang proses pernafasan. Saat tubuh mengeluarkan karbon dioksida, maka hemoglobin akan mengikat oksigen lebih banyak pula untuk diangkut ke sel sebagai bahan bakar energi. Oke, ini adalah jenis-jenis. Selanjutnya, kita akan mempelajari proses pernafasan manusia secara umum. Proses pernafasan manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses menghirup udara atau disebut juga inspirasi. Dan yang kedua, kalau kita sudah menghirup udara, pasti kita akan mengeluarkan udara tersebut, yang disebut juga dengan proses mengeluarkan udara atau ekspirasi, di mana yang kita hirup saat bernafas itu adalah oksigen dan yang kita keluarkan ketika mengeluarkan nafas itu adalah karbon dioksida dan uap air. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang pernafasan dan mengeluarkan nafas atau inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu inspirasi atau proses menghirup udara. Proses menghirup udara ini yang pertama yaitu udara masuk melalui hidung. Jadi kita menghirup udara itu melalui hidung. Kemudian udara tersebut akan disaring oleh lendir dan rambut hidung. Jadi udara tersebut yang sudah masuk melalui hidung itu akan disaring oleh lendir dan rambut hidung kita. Yang selanjutnya paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Selanjutnya, proses menghembuskan udara. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernafasan. Kemudian, udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida dan uap air. Jadi, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagan. Apa itu bagan? Bagan diistilahkan sebagai grafik atau diagram, adalah sebuah representasi grafik dari data. Data yang diwakili dibentuk oleh simbol-simbol seperti batang dalam bentuk bagan batang, garis-garis dalam sebuah bagan garis, atau irisan dalam bagan pie. Oke, itu adalah pengertian dari bagan. Sekarang, Ananda coba membaca teks bernyanyi dengan pernafasan diafragma dalam buku tematik B. Oke, di sini kita disuruh membuat informasi penting dari bacaan bernyanyi dengan pernafasan diafragma. Jadi, Ananda nanti buat di rumah ya. Menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Perlu Ananda ketahui bahwa tangga nada diatonis minor asli memiliki interval atau jarak nada 1, setengah, dan lain-lain. Untuk tangga nada diatonis minor asli memang hanya mempunyai nada-nada pokok dan belum mendapatkan sisipan nada. Ini adalah contoh lagu syukur yang termasuk contoh nada diatonis minor. Lagu syukur ini dinyanyikan dengan sedih dan hikmat karena lagu ini termasuk lagu dengan tangga nada diatonis minor. Ini adalah ciri-ciri nada diatonis minor. Yang pertama, bersifat sedih, kurang bersemangat,
Melodi lagu biasanya diawali dengan akhiran nada 6 atau la. Lebih sering bertempo lambat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor. Di sini Ustaz akan menjelaskan bagian-bagian dari tangga nada. Yang huruf ini disebut juga dengan nama nada, dan yang angka-angka ini disebut dengan notasi angka, dan yang paling bawah ini 1,5, 1,1, 1,5, dan 1 ini disebut juga dengan interval nada. Contoh lagu yang termasuk diatonis minor yaitu lagu syukur, gugur bunga, himne guru, mengheningkan cipta, Indonesia Pusaka, dan sebagainya. Untuk hari ini, Ustazah cukupkan pembelajaran kita. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bermanfaat untuk Ananda. Ananda tetap semangat belajarnya di rumah. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.